Halo sobat, welcome to Himarkes, Himpunan Formasi Podcast. Halo sobat, welcome to Himarkes, Himpunan Farmasi Podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafifah Ayara. Di sini, di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang menjadi delegasi IPLF 2026. Sebelumnya, perkenalkan, Kang, namanya siapa? Baik, perkenalkan teman-teman farmasi semua, nama saya Muhammad Raffi Nasrusiba dari Farmasi Angkatan 2024. Nah, kebetulan Alhamdulillah kemarin di awal tahun 2026 ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi delegasi Mafar di IPLF 2026. Kayak gitu. Keren banget nih Kang Raffi. Kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini apa Kang? Mungkin kesibukan akhir-akhir ini karena mungkin kita juga seangkatannya teman-teman, jadi sama-sama mempersiapkan untuk semester 4 mungkinnya dan praktikum dan segala macam kayak gitu. Berarti masih persiapan nih, siapin mental atau siapin apa nih? Siapin semuanya sih, cuman ya masih belajar untuk bisa menaikkan akademik juga kayak gitu. Oke sobat, karena sekarang kita bersama delegasi IPLF ini, mungkin teman-teman farmasi masih belum familiar sama kata IPLF. Kalau boleh tahu, IPLF itu apakah? Baik, teman-teman, di sini aku ingin menjelaskan apa itu IPLF. Nah, IPLF adalah Indonesian Pharmaceutical Leadership Forum yang dimana bisa disebut sebagai kaderisasi di tingkat nasional maupun disebut LK3. Nah, yang dimana LK3 ini adalah jenjang tertinggi bagi pengkaderan di secara general farmasi Indonesia yang diadakan oleh ISMA Farmasi Nasional, seperti itu. Mungkin bahasa mudahnya seperti kaderisasi gitu ya kan? Betul, tapi mungkin di tingkat nasional bersama teman-teman dari LEM seluruh Indonesia Farmasi khususnya. Oh, berarti di tingkat nasional. Betul, seperti itu. Oke, karena tadi ya Kang, kalau misalnya bahasa mudahnya itu yang dimengerti itu seperti IPLF itu seperti kaderisasi, bisa nggak sih mahasiswa farmasi di Indonesia ini melanjutkan ke jenjang internasional melalui ISMA Farsi ini? Oke, teman-teman, di sini aku bakal jelasin. Sangat bisa melalui ISMA Farsi itu sendiri, karena yang tadi sudah saya jelaskan, IPLF itu tingkat nasionalnya teman-teman. Nah, dimana jika mahasiswa farmasi Indonesia ingin melanjutkan ke tingkat internasional, itu bisa melalui IPSF ataupun yang bisa disebut International Pharmaceutical Student Federation. Nah, itu merupakan salah satu materi yang kami dapat di IPLF karena itu adalah salah satu materi juga yang akan ditanyakan oleh screener kakak-kakak ISMA Farsi Nasional di hari screening itu. Nah, IPSF ini seperti ISMA Farsinya internasional gitu. Ada beberapa wilayah juga di dunia. Indonesia ini termasuk ke IPSF EPRO atau Asia Pacific Regional Office. Nah, ngapain aja sih tugas IPSF dan khususnya IPSF di Asia Pasifik ini? Nah, IPSF ini khususnya di APRO, Asia Pacific Regional Office, ada dua proker besar teman-teman. Yang pertama ada APPS. Nah, itu kepanjangannya adalah Asia Pacific Pharmaceutical Symposium. Nah, kebetulan kalau kalian ada yang ingin berminat ya, tahun ini dilakukan di BMFF Unair di Surabaya Juli 2020 ini. Itu ngapain aja sih? Nah, mungkin kurang lebih itu seperti kaderisasi di tingkat internasional gitu. Namun itu akan lebih banyak FGD-nya dengan teman-teman dari seluruh negara di Asia Pasifik, sebut saja Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya. Tentu itulah adalah privilege yang lebih dari IPLF itu sendiri, karena mengingat itu dengan skala sebesar itu kita bisa membawa nama kampus kita sendiri, membawa nama negara, dan bisa membanggakan diri kita sendiri, seperti itu. Berarti bisa banget ya teman-teman buat ikut ke jenjang yang internasional gitu, walaupun mungkin banyak kayak perjalanan atau langkah-langkah yang harus dilaluin.
Betul, seperti itu. Kan kalau nggak salah IPLF ini menjadi delegasinya tuh ke Bali ya. Betul. Kalau boleh tahu apa persiapan yang udah Akang siapin gitu atau perjalanan Akang menuju Bali itu? Oke, mungkin dari segi persiapan dan perjalanan aku bakal sharing nih ke teman-teman sekalian dan ke TPPA ini, yang dimana pertama mungkin dari segi perjalanan dulu, kalian semua bisa mengawali kaderisasi itu di kampus masing-masing, yang dimana itu adalah bisa disebut juga LK1. Nah, setelah LK1 kalian bisa melanjutkan ke jenjang kaderisasi tingkat menengah atau yang disebut LK2, yang disebut RPLF kemarin yang sudah rekan saya juga lakukan gitu bersama Kang Raffi. Nah, eh, jika kalian ingin berminat ataupun punya kesempatan lebih ya kalian bisa lanjut ke LK3 yang dimana disebut IPLF itu sendiri kayak gitu. Nah, berarti kalau LK2 itu yang seperti dijelaskan sama sebelumnya. Jadi kalian harus cek juga video yang sebelumnya di episode awal itu ya, Betul, jangan teman-teman lupa nonton LK2 ya. itu. Nah, kalau yang kemarin itu acaranya berlangsung berapa hari, Kak? Oke, kemarin tuh berlangsung 4 hari, sorry, ya 4 hari 3 malam. Nah, yang dimana tadi pertanyaan TPP juga belum kejawab, bagaimana sih persiapannya gitu kan. Iya. Mungkin persiapannya panjangnya teman-teman, dari mulai kalian RPLF dan IPLF, karena adalah IPLF itu puncaknya. Jadi pertama kita harus eh, mendapatkan rekomendasi dari lem masing-masing ya, contohnya di Himapar. Lalu kita harus membuat motivation letter yang dimana ya cukup panjang sih ya, sekitar 1.000 kata. Lalu membuat esai dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu ada esai wajib dan esai pilihan. Itu sekitar 2.000 kata teman-teman. Lalu ya yang terakhir jangan lupa ilmu teman-teman juga harus cukup gitu, karena yang saya rasakan kemarin kita di sana benar-benar di push dan diberitahu gitu bahwasannya kita belajar tentang konstitusi dan lain halnya, kurang lebih seperti itu. Berarti prosesnya juga cukup panjang dan Betul. butuh banyak persiapan juga ya Betul. sebelum sana. Lalu mengait yang tadi ngapain aja sih gitu di Bali selama 4 hari gitu ya. Ya. Nah, di hari pertama tentunya ada pembukaan teman-teman. Lalu kita akan mendapatkan materi satu dan materi kedua, yang mana itu rangkaian yang cukup padat ya, seperti seminar, tetapi sampai malam kayak gitu TPPA. Lalu di hari kedua kita juga masih mendapat materi. Nah, namun kalian jangan ragu gitu bahwa ini tuh nggak terlalu formal, karena di hari kedua kemarin kami juga outbound gitu bersama teman-teman lem se-Indonesia lainnya. Nah, di hari kedua dan ketiga ini jujur emang itu puncaknya sih, karena yang pertama hari kedua itu ada screening teman-teman, yang dimana kita itu harus menyiapkan semua ilmu seperti konstitusi, lalu materi-materi yang sudah dijelaskan, dan bagaimana kondisi Isma Farsi pada saat ini gitu, karena kan mereka yang mengadakannya gitu. Lalu di hari ketiga lumayan have fun sih, walaupun kita harus mempresentasikan tentang grand design atau tugas yang udah kita buat gitu. Lalu ada visit juga ke BPOM di Denpasar. Nah, kalau hari keempatnya sih mungkin lebih ke jalan-jalan ya, kayak gitu tuh Pak. Berarti di sana bukan cuma dapat ilmu tapi bisa sekalian refreshing mungkin ya. Betul, Tapi refreshing tetap dari dapat refreshing. ilmunya Ya, gitu. kayak gitu. Kalau misalnya tadi Akang nyebutin ada kunjungan ya. Betul. Kalau boleh tahu di sana tuh ngapain aja kunjungannya? Nah, oke. Sebenarnya sama aja teman-teman. Kemarin kita mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Badan Besar POM di Denpasar. Sebelumnya itu juga agendanya sama gitu, seperti visitasi BPOM di Bandung khususnya. Yang pertama kita mendapatkan sambutan yang sangat baik dan hangat dari pihak BPOM di Denpasar. Lalu kita mendapatkan arahan maupun tanya jawab gitu. Nah,
yang paling asyik bagi mahasiswa farmasi gitu ya, tentu kita berkeliling lab itu gitu. Jadi mungkin kita melihat apa ya, alat-alat mahal dan bahan baku uji sampel yang sangat-sangat banyak, dan kayak gitu sih intinya. Jadi mungkin sebagai mahasiswa farmasi, jadi kayak lebih banyak ilmu yang dapat diambil ya, baru kayak melihat sesuatu yang baru yang belum pernah dilihat. Betul, karena kan Khususnya, mungkin itu juga mungkin bisa jadi salah satu tempat kerja kita di masa depan nantinya, kayak gitu. amin. Eh, Kalau misalnya setelah kunjungan gitu, mungkin ada materi atau apa yang disampaikan yang menurut Akang kayak mau di-sharing gitu ke teman-teman farmasi, ada atau enggak, Kang? Oke, mungkin sedikit berdiskusi aja ya TP Pak. Boleh. Mungkin karena mungkin di akhir-akhir ini sedang ramai tentang whipping ya. Iya. Nah itu ini menjadi salah satu bahasan yang sangat menarik ya, bahwa di BPOM itu ada yang namanya eh, cek gitu. Itu tuh mencakup 5 hal gitu. Saya juga lupa, cuman bagaimana pihak BPOM itu sendiri bisa mengecek dan mengedarkan itu, bahwa hal-hal yang akan masyarakat konsumsi ataupun yang sudah legal itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Mungkin seperti itu sih hal yang menarik tentang yang BPOM Denpasar berikan kepada kami, seperti mungkin lebih khususnya tentang edukasi terkait whipping itu sih, kayak gitu. Menarik ya teman-teman. Kalau selain itu apa ada yang dibahas lagi Kang di sana atau Mungkin tentang ini ya, kayak karena kan mungkin kita membahasnya di BPOM Denpasar ya teman-teman. Jadi TPP juga tahu kan kalau di Bali itu ya kota wisata gitu ya. Jadi iya. salah satu rekan saya menanyakan bahwa bagaimana apa ya, BPOM Denpasar itu menghandle atau eh, mengidentifikasi seperti contohnya produk-produk kecantikan dan spa gitu kan yang masuk dari luar negeri ke Denpasar. Nah itu salah satunya bisa di-track dengan melalui aplikasi, ataupun masyarakat Indonesia sendiri bisa langsung melapor ke BPOM seperti itu. Berarti keren dan canggih banget ya. Betul. Kalau di sana berarti mungkin Akang ketemu sama teman-teman baru atau mahasiswa dari kampus manapun. Kalau boleh tahu, Akang di sana apa yang didapatkan itu, ataukah berdiskusi tentang sesuatu atau menjadi dapat kenalan baru atau gimana Kang? Baik, eh, berbicara terkait apa yang saya dapatkan ya teman-teman semuanya, tentunya menurut saya Isma Farsi ini kan wadah untuk mahasiswa farmasi untuk berkembang ya. Jadi saya mendapatkan relasi itu udah pasti ya teman-teman, dari LK2 atau yang disebut RPLF kemarin itu kalian tentunya bisa mendapat relasi yang sangat bagus gitu. Contohnya mungkin seperti kahim-kahim namun dari wilayah Priangan Timur. Nah, sesuai dengan namanya IPLF, di sini tuh kita tentunya lebih mengenal satu sama lain dengan kalem-kalem, kabem-kabem dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Nah, selain relasi, saya juga dapat tentunya ilmu yang sangat berharga gitu, bisa disebut daging, karena saya pribadi masih punya ilmu yang cukup kecil. Nah, kita bisa sharing gitu di sana dengan orang-orang hebat dan orang-orang penting gitu. Kayak gitu. Berarti nambah lagi nih dari ilmu, refreshing juga mungkin, dan sekarang relasi juga. Oke, selanjutnya Kang, eh, di menurut Akang tadi kan persiapannya cukup panjang, atau mungkin ada yang mau coba menjadi delegasi, apa sih kayak skill apa yang perlu disiapkan oleh orang tersebut? Oke, mungkin bicara tentang skill ya, kan setiap orang beda-beda ya. Karena jujur teman-teman semua, saya pribadi juga tidak bisa menyangka untuk mengikuti jenjang LK3 gitu. Karena ya bisa katakan itu nggak semua orang dapat privilege itu gitu. Namun yang pertama, kalian harus punya niat gitu. Lalu yang kedua, nekat mungkin ya teh. Kenapa saya sebutkan ini? Karena ya kalau kalian tidak terdorong dari diri kalian sendiri, ya kalian nggak akan mencapai suatu titik itu gitu. Kalian bakal
stuck di situ-situ aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi harus nekat juga gitu ya buat Betul. mencapai hasil yang Maksimal. Ya, kayak maksimal. gitu kurang lebihnya. Eh, Kalau nggak salah Akang ini menjadi ketua angkatan ya, yang terpilih sebagai ketua angkatan Alhamdulillah. IPLF. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu proses Akang terpilih dan mungkin sebelumnya perasaan Akang dulu deh gimana? Perasaannya jujur bahagia, tapi ada beratnya. Nah, kenapa berat? Kan mungkin saya sekalian ceritain ya bagaimana perjalanannya. Yang sudah tadi saya sampaikan ke TPP juga, bahwa kita berkontestasi atau kita bersaing dengan orang-orang hebat, utusan-utusan dari wilayahnya masing-masing, dari universitasnya masing-masing gitu. Yang dimana TPP juga tahu sendiri, itu adalah orang-orang pilihan gitu. Mungkin 1 banding 100 yang dipilih oleh kalian mereka seperti itu. Nah, perjalanannya ya kembali lagi teman-teman, kita mau cari apa sih ke sana kalau kita hanya sekedar duduk mendengarkan dan tidak membawa impact yang wow untuk lem atau rumah kita sendiri, ya buat apa gitu. Karena kan kita udah jauh-jauh ya berjuang buat mungkin nama universitas, nama himpunan itu sendiri. Nah, jadi ya saya coba untuk memaksimalkan potensi saya di sana untuk bisa kontestasi gitu terkait ketua angkatan di sana seperti itu. Berarti untuk mencapai atau menjadi ketua angkatan tuh tidak semudah itu ya perjalanannya dan cukup susah juga. Ataukah ada screening atau gimana sebelumnya? Betul. Mungkin pemilihannya itu nggak ada screening atau apa-apa. Cuman lebih ke bagaimana kita bisa mempercayai teman-teman yang akan kita pimpin di saat kita baru kenal mungkin dengan jangka waktu seminggu gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter melakukan agitasi massa, pendekatan ke mereka, dan kita harus bisa memanage bagaimana kita tunjukkan gitu cara kita memimpin. Seperti itu sih. Oke. Mungkin balik lagi ke bagian yang dilakukan Akang di 4 hari tersebut, selain kunjungan dan ada materi atau ada bahasan lain mungkin dari forum tersebut mendapatkan. Baik, mungkin eh, yang saya dapat selain dari forum ataupun diskusi yang tadi materi sudah disampaikan di IPLF itu sendiri, ya tentunya dari pihak Badan Pengawas Isma Farsi itu sendiri mengharapkan bahwasanya seluruh mahasiswa-mahasiswa farmasi seluruh Indonesia ini mempunyai minat untuk bergabung di ISMA Farsi Nasional. Nah, salah satunya dengan mengikuti jenjang kaderisasi gitu dari mulai LK1, LK2 dan LK3. Yang dimana harapannya adalah dari mereka sendiri bahwasannya output kader-kader LK3 ini bisa melanjutkan kakak-kakak ISMA Farsi di tingkat nasional. Seperti itu. Oke, baik. Setelah berbincang dengan Akang Raffi, mungkin sebelum penutup ada nggak sih satu kata gitu buat teman-teman farmasi di sana? Boleh, Kang? Oke, mungkin satu kata agak susah ya, cuman pesan dari saya mungkin nekat ya. Karena kenapa saya tertarik dan memilih kata itu ya, kalian jangan mau hidup di situ-situ aja gitu teman-teman. Kalian kalau mempunyai sebuah kesempatan dan kalian punya potensi yang bagus dengan diri kalian sendiri, ya kalian cari gitu tempat di mana kalian bisa berkembang gitu. Jangan sampai kalian cuman misalkan mendem ataupun menyia-nyiakan potensi kalian sendiri kayak gitu. Keren banget ya Kang Raffi. Mungkin segitu saja di episode kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tonton untuk episode selanjutnya. Dadah.